mengerti. Jadi saya tidak akan memberikan ulasan yang panjang karena ini sangat penting sekali acaranya. Jadi kita langsung aja kita mulai, dan terima kasih Pak Nyoman. Jadi artinya sudah sangat objektif dalam hal pelaksanaan tugas-tugasnya. Jadi terima kasih sekali lagi, dan silakan segera dimulai. Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Prioritas. Pak Nyoman, tolong bos tas dia. Oh, oke. Agak mie bon paman, Ya, agak mie bon. Mawar kisin lah. ini mawar itu. Jadi selamat pagi semua. Pagi. Kita kemarin sudah pelatihan untuk leadership skill untuk fungsi leadership mereka pasti briefing pertama Bonggenten planning nepestana kontrol support informasi sama evaluasi. Itu yang kita pelajari kemarin untuk fungsi leadership saja. Kita kemarin kan belajar 5 leadership. Ada fungsi leadership, ada setting priority, ada communication, ada motivation, ada juga conduct meeting. Jadi kelima modul itu nanti implementasinya kita lakukan satu-satu. Nah, mungkin kita berencana, mungkin satu pekerjaan tanpa ada perencana kayaknya susah kita untuk menindaklanjuti. Seperti kata orang-orang pinter, kita ada gagasan itu besar sekali. Gagasan ini sekarang mendirikan Tunian Sura Loka, tetapi narasinya bagaimana? Narasi itu harus dicatat. Nah, sekarang itu namanya manajemen sistem. Nanti baru kita bekerja setelah kita membicarakan narasi ini. Salah satu yang kita pakai sekarang adalah merencanakan. Nah, merencanakan sesuatu di setiap divisi. Nanti merencanakan juga di setiap departemen. Sekarang di depan Anda itu ada rencana untuk divisi Human Resources. Coba Anda buka. Nanti pekerjaan Piang itu melingkupi 5 aspek saja dulu, biar tidak susah-susah. 5 aspek itu di halaman ketiga. Ampun dibuka ya. Ampun, di halaman ketiga itu primary goal, artinya sasaran utama kita apa di human resource. Sasaran yang di human resource yang utama itu adalah completion of interview and selection. Kita tidak interview dan memilih orang-orang yang kita ajak bekerja. Nah, ini kita tidak di satu perusahaan yang benar-benar memikirkan itu. Karena apa? Karena sumber karyawan yang kita pakai adalah sumber yang sudah bagus sekali, yaitu recommendation. Yang kalau Anda ingat, saya mengatakan adalah sumber manusia yang kita pakai itu adalah seorang scientist atau university graduated. Kedua, behind the street, orang-orang pintar yang kita lihat di mana-mana. Yang ketiga, rekomendasi. Nah, mungkin kita memakai rekomendasi. Walaupun begitu, semua ada cara-caranya juga. Satu, yang dia akan selesaikan nanti di bulan Februari akhir. Nah, Anda lihat completion date selesai Februari akhir itu nanti
semua sudah memberikan dia nama-nama untuk setiap divisi. Yang paling gampang dijadikan sekarang contoh di Human Resource yang sama si Bulan aja dulu. Yang kedua yang contohnya di Finance Aji sama programmer. Yang ketiga sales marketing director atau divisi sudah ada beberapa plus. Nah itu kita harus rampungkan nanti Februari. Sampai di sini mantan pertanyaan. Oke. Sampun dan disetujui oleh siapa? Semua kita berkiblat kepada direktur utama. Mohon kekurangan ini ditulis di belakangnya direktur utama supaya yang melibatkan Anda juga ikut berpikir. Tidak direktur saja, ditulis direktur utama. Mohon ditulis direktur utama yang akan menyetujui kita semua. Yang bolpen dia. Oke lah. Direktur utama tulis aja di kertas. Kalau ada yang lain, kalau yang dimintai masih ada formulir banyak. Direktur utama, ampun genten tujuannya nanti. Itu tadi kan sasaran kita yang di atas mungkin primary goal itu tujuan utama itu dibuat sasaran. Kalau seperti orang main bola itu goal, sasarannya itu ya goal itu yang utama. Nah tujuannya apa? Untuk memilih karyawan, memenuhi kebutuhan karyawan untuk pre-opening. Nah karyawan ini harus ada di dalam pre-opening nanti. Kalau tidak ada susah. Walaupun kita masih ramping saja. Nah, strateginya gimana? Karyawan yang berjiwa entrepreneur. Ya seperti orang bilang banyak, supaya kita menjadi pengusaha lah, berpikir sebagai pengusaha, tidak memikirkan hal-hal lain dulu. Kedua, bisa bergabung segera. Kemudian rekomendasi yang utama melibatkan direktur, divisi dan manajer. Itu nanti tujuan strateginya. Ampun, ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Hasil yang kita harapkan bagaimana? Itu harus ada prediksi. Hasil yang kita harapkan ini karyawan yang produktif dan efektif. Karyawan yang mau bekerja secara produktif, efektif, nanti baru dia menuju efisien. Kalau tidak produktif, tidak menghasilkan apa-apa, tidak berdampak apa, tidak bisa efisien kita. Nah, bapak-bapak ini harus produktif, harus efektif, baru perusahaan bisa efisien. Kalau tidak, jangan diharapkan. Kemudian dokumen apa? Ada nanti harus, ya tidak harus ya, pelan-pelan. Ada curriculum IT atau summary saja, kemudian interview record, ngomong-ngomong dikit, ada bila perlu ada kontrak, ada dokumen lain. Nah ini baru satu saja, ini akan selesai di bulan Februari. Ampun, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Mungkin yang kedua goal saya adalah training untuk rank and file. Untuk rank and file itu artinya karyawan bawahan. Halaman yang selanjutnya. Untuk karyawan bawahan dan semua kita, semua training itu. Ya, semua. Yang kedua, kapan selesai? Akhir Desember ya, terus menerus itu harus training. Tidak ada seperti orang tua kita bilang, kita harus belajar sampai akhir. Sampai umur terakhir 1 tahun kita ini baru belajar nanti. Nah kemudian apa tujuannya? Mohon dibaca juga. Untuk mencapai karyawan yang profesional di masing-masing bidang. Nah katanya kita menjadi tunon yang profesional di Bali. Kalau karyawan yang dari profesional tidak bisa. Harus ahli setiap karyawan. Kemudian mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pelanggan.
kita semua, bukan karyawan bawahan aja. Kemudian dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Bayangkan susah sekali kan harus training terus-menerus. Kemudian disiplin dan moral yang tinggi. Moral ini bukan bahasa Bali. Moral itu artinya segala yang kita lakukan itu baik. Ya, moral itu semangat, spirit itu moral. Jadi bukan bahasa Bali, moralnya jelek, tidak, bukan itu. Nah, kemudian kontrol informasi, support evaluasi karyawan. Ini kalau tidak ada kontrol dari Anda semua, never, tidak akan pernah berhasil. Dan kita belajar juga di leadership itu controlling. Kemudian apa yang saya harapkan nanti, 80% dari semua tujuan di atas tercapai pada akhir tahun. Tidak bisa kita harapkan 100% karyawan yang profesional. Tidak akan pernah. Makanya trainingnya itu terus-menerus. Kita akhir tahun itu 80% karyawan sudah hebat sekali, sudah bagus sekali. Nah, kemudian apa yang di dokumennya itu training